Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai cara mencari domain atau daerah asal dari operasi-operasi fungsi. Nah, yang pertama kita ketahui fungsi f(x) itu sama dengan akar x kuadrat kurang 1 dan gx sama dengan 2 per x. Nah, kemudian kita akan mencari rumus serta mencari daerah asal dari fungsi f ditambah g terhadap x, fungsi f dikurang g terhadap x, dan fungsi f dikali g terhadap x. Jadi yang pertama, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kita mencari terlebih dahulu domain dari masing-masing fungsi. Nah, domain dari f(x) itu sendiri ya, kita tahu f(x) itu sama dengan akar x kuadrat kurang 1, dimana kalau fungsi itu berbentuk akar, maka komponen yang ada pada akar ini dia tidak boleh lebih kecil dari 0 karena tidak akan terdefinisi pada bilangan real ya. Jadi kita ambil x kuadrat kurang 1 harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi dia boleh sama dengan 0. Nah, yang nggak boleh dia yang lebih kecil dari 0, misalnya min 1, min 1,5, min 0,5 gitu ya. Nah, kemudian x kuadrat kurang 1 ini bisa kita jabarkan ke dalam bentuk x kurang 1 dikali x tambah 1. Nah, kita cari titik-titik yang membuat x kuadrat kurang 1 ini menjadi 0, di mana kita dapati x sama dengan 1, x sama dengan min 1. Oke, jadi sekarang kita peroleh domainnya itu adalah x lebih kecil dari atau sama dengan min 1 digabung x lebih besar dari atau sama dengan 1. Kenapa kita langsung bisa membuat bentuknya seperti ini ya, tanpa perlu kita mencari lagi menggunakan titik uji, karena memang itu merupakan alternatif tercepat ya. Kita bisa mengidentifikasi bagaimana intervalnya melalui tanda pertidaksamaan yang digunakan. Jadi kalau lebih besar dari atau sama dengan, kita lihat nih kalau ada dua faktornya, yang paling kecil misalnya min 1 di sini ya. Jadi x itu lebih kecil dari atau sama dengan min 1 atau x lebih besar dari atau sama dengan 1. Nah, berikutnya kita cari nih domain dari gx. Nah, untuk domain dari gx kita ketahui bahwa fungsi gx itu sama dengan 2 per x ya. Dimana seperti yang kita tahu, jika terdapat sebuah fungsi dengan penyebutnya itu adalah sebuah berubah yang merupakan anggota real, maka x ini haruslah dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau x ini sama dengan 0, maka tidak terdefinisi ya. Jadi kita harus buat 2 per x, di mana x itu boleh semua anggota bilangan real kecuali 0. Oke, sekarang kita buat rumus dari f tambah g kali x. Jadi f tambah g kali x ini bisa kita buat jadi fx ditambah gx. Nah, kita substitusikan saja fungsi yang kita ketahui ya di sini. Fx-nya ini, gx-nya juga. Nah, kalau ingin dibuat dalam bentuk yang lebih sederhana, kita bisa coba untuk menyamakan penyebutnya. Jadi x semua, jadinya di sini x akar x kuadrat kurang 1 ditambah 2. Begitu juga dengan f dikurang g terhadap x. Jadi bisa kita buat jadi fx dikurang gx ya. Dan dengan proses yang sama bisa juga kita coba samakan penyebutnya. Kemudian kita peroleh hasil sebagai berikut. Nah, kemudian untuk f kali g terhadap x itu bisa kita jabarkan juga jadi fx dikali gx ya, dimana di sini akar x kuadrat kurang 1 dikali 2 per x ya, bisa kita sederhanakan. Nah, kemudian terkhusus untuk kasus ya, terutama untuk penjumlahan dua fungsi, pengurangan atau perkalian, maka domainnya itu ya sama. Domainnya itu sama, yaitu mengambil irisan dari kedua domain dari fungsi tersebut yang bersangkutan. Nah, jadi yang hijau ini merupakan daerah ya, daerah asal atau domain dari fungsi gx sama dengan 2 per x. Jadi dia semua bilangan real boleh kecuali dia 0. Makanya di sini 0-nya bulatnya bulat kosong. Oke. Nah, berikutnya untuk fx ya, untuk fungsi fx yang bagian warna merah itu akar x kuadrat kurang 1, kita ketahui x-nya boleh lebih kecil dari atau sama dengan min 1. Jadi di sini dia bulatnya penuh ya. Ini daerahnya. Kemudian x lebih besar dari atau sama dengan 1. Jadi ini daerahnya. Nah, kemudian dari bentuk-bentuk f tambah g, f kurang g maupun f kali g ini, maka domainnya itu sama. Yaitu domainnya bisa kita buat di sini x ya. Kita ambil bagian yang diarsir sebanyak 2 kali. Jadi tidak merugikan fungsi-fungsi yang lain gitu.
X lebih kecil dari atau sama dengan min 1 digabung X lebih besar dari sama dengan min 1. Oke, jadi contoh yang kedua adalah kita dimintai mencari rumus dan daerah asal dari fungsi f dibagi dengan g terhadap x. Jadi bentuk dari fungsi f dibagi g terhadap x bisa kita buat ke dalam bentuk fx bagi gx. Nah, fx itu sendiri adalah akar x kuadrat kurang 1, gx itu adalah 2 per x. Jadi jika disederhanakan maka hasilnya adalah x akar x kuadrat kurang 1 per 2. Kemudian ya, kalau kita ingin mencari domain dari keseluruhan fungsi ini, maka kita harus benar-benar memperhatikan kedua hal gitu ya. Jadi kita tidak hanya mencari domain dari salah satu saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, setelah kita sederhanakan, ini bisa kita buat pembagian gitu ya. Jadi di sini ada x per 2, kita anggap sebagai sebuah fungsi baru yang namanya hx ya. Dimana hx itu berarti 1 per gx ya. Dengan fx seperti yang sudah dimisalkan di soal, sehingga untuk konsepnya ini hampir sama dengan contoh soal yang tadi yang bagian perkalian ya. Jadi untuk x per 2 ini domainnya adalah seluruh bilangan real. Mengapa? Karena x-nya ini berada pada bagian pembilang. Jadi jika x tersebut berada pada bagian pembilang atau peubahnya berada pada bagian pembilang, maka itu domainnya boleh seluruh bilangan real ya. Dan ini pastikan memang jika dia berada di bagian pembilang, dia tidak berada di dalam akar. Jadi seperti ini bentuknya ya. Oke, jadi dia selalu bilangan real. Karena semua bilangan real dapat disubstitusikan ke dalam peubahnya. Dan tidak akan membuat fungsi tersebut tidak terdefinisi. Nah, kemudian di sini ada x kuadrat kurang 1, di mana ini juga udah kita cari tadi domainnya, kita sudah peroleh ya tadi, yaitu x lebih kecil dari atau sama dengan min 1 gabung x lebih besar dari atau sama dengan 1. Sehingga untuk hasil domain keseluruhannya kita ambil bagian yang diarsir secara keseluruhan ya. Jadi sini yang terarsir untuk semua fungsi yang ada itu adalah domainnya x lebih kecil dari atau sama dengan min 1 digabung x lebih besar atau dari sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah domainnya. Kemudian kita juga harus di soal yang C kita dimintai untuk mencari rumus dan daerah asal dari fungsi f komposisi G ya. Jadi fungsinya bisa kita buat dalam bentuk f dx. Kemudian kita ketahui bahwa gx itu merupakan 2 per x, sehingga bisa kita buat menjadi f terhadap 2 per x. Kemudian dari fungsi fx, di mana peubahnya di sini adalah x ya. Jadi x-nya ini kita ganti dengan 2 per x. Jadinya 2 per x kuadrat dikurang 1. Kita lakukan sedemikian rupa, samakan penyebut, kita peroleh hasil yang lebih sederhana. Sekarang tugas kita adalah mencari domain. Mencari domain dari keseluruhan fungsi ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, karena dia keduanya berada dalam akar, kita coba fokus dulu ke bagian 4 kurang x kuadrat ya. Kita ketahui bahwa ini adalah pembilang ya. Dan ini adalah penyebut. Ini pembilang. Ya, jadi kalau pembilang itu dia boleh sama dengan 0 di dalam akarnya, yang nggak boleh itu minus ya. Jadi sebenarnya secara langsung kita bisa lihat ini ya, supaya dia itu lebih besar dari atau sama dengan 0, x kuadratnya ini ya, dia harus lebih kecil dari 4 atau sama dengan 4. Oke ya, ngerti maksudnya? Jadi x kuadrat ini dia harus lebih kecil atau dari sama dengan 4. Kalau sama dengan 4 ya, berarti 4 kurang 4, 0. Masih bisa lah ya, karena dia penyebut. Kalau lebih kecil dari atau sama kalau lebih kecil dari 4, contohnya misalnya 1, 3 gitu ya. Jadi bisa lah ya. Oke, jadi x kuadrat secara keseluruhan. Atau mungkin kurang paham dengan maksud seperti ini, bisa kita buat menjadi 4 kurang x kuadrat ya, sesuai konsep dia harus lebih besar atau dari sama dengan 0. Ini jadinya min x kuadrat ya, kita sama-sama kurang 4, jadinya di sini jadi minus 4 ya. Kita ubah tanda ya, ini jadi berubah tanda ya, kita kali dengan skalar min 1. Ini lebih kecil dari atau sama dengan 4. Oke, sekarang ya kita pindahkan 4 ke ruas
yang berlawanan. Jadinya 2 kuadrat ya, ini langsung saja lebih kecil dari atau sama dengan 0. Nah, ini kan termasuk selisih kuadrat ya di video sebelumnya. Jadi kita peroleh hasilnya itu X tambah 2, X kurang 2. Oke, nah kemudian kita peroleh X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Nah, kita tidak perlu cari pakai titik uji lagi ya, karena kita udah tahu cara cepatnya. Kalau tandanya itu lebih kecil, ya, lebih kecil dari atau sama dengan, maka langsung saja kita bisa buat domainnya itu adalah berada di antara min 2 dan 2. Oke, ini adalah bagian pembilangnya. Nah, bagian penyebutnya ini akar. Nah, sebenarnya akar di dalam akar itu kan boleh saja 0 kan, tapi karena ini maksudnya adalah penyebut, maka penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Alhasil, untuk bagian penyebut ini, ya, X kuadratnya itu harus lebih besar dari 0. Nggak boleh lebih kecil dari, nggak boleh lebih besar dari atau sama dengan ya. Jadi nggak boleh dia sama dengan 0, karena dia berada di penyebut. Kecuali kalau misalnya kita temui contoh kasus ya, sini X kuadrat per 1, per 2 gitu ya. X kuadratnya ini boleh lebih besar dari atau sama dengan ya, karena dia berada di pembilang. Tapi kalau dia berada di penyebut, dia tidak boleh sama dengan 0. Jadinya X kuadrat lebih besar dari 0, nggak pakai sama dengan ya. Oke, jadi ini nggak boleh langsung disimpulkan X lebih besar dari 0. Ini kan bisa Kak nih sama-sama diakarkan gitu ya. Nggak boleh disimpulkan seperti itu langsung. Jadi ini fungsinya belajar logika matematika kita pakai di sini. Nah, jadi coba kalian pikir X berapa yang kalau dikuadratkan itu bisa nilainya lebih besar dari 0. Jawabannya adalah seluruh bilangan real ya. Seluruh bilangan real, baik dia negatif, baik dia positif, ketika dia kita kuadratkan maka dia lebih besar dari 0. Ya, kalau kalian langsung simpulkan dia di sini X lebih besar dari 0, misalnya nih kalian mau ambil min 1 ya. Ternyata min 1 setelah dikuadratkan itu sama dengan 1. Dan 1 itu lebih besar dari 0 kan? Oke, jadi harus pakai semua konsep yang kalian pelajari. Jadi artinya untuk bagian penyebutnya itu adalah X itu semua anggota bilangan real, tapi X tidak boleh sama dengan 0. Oke. Oke, jadi X itu boleh semua anggota bilangan real, karena semua anggota bilangan real itu setelah dikuadratkan pasti dia hasilnya lebih besar dari 0. Tapi X tidak boleh sama dengan 0, ya. Karena di sini tidak ada sama dengan, dan di konsep penyebut juga tidak boleh sama dengan 0. Jadi langsung saja bisa kita buat di sini. Kita buat garis bilangan dulu. Ini garis bilangan. Di sini ada min 2, ada 2. Di sini ada 0. Pertama kita buat yang bagian pembilangnya dulu. Nah, bagian pembilangnya ini ya, ini hasilnya, domainnya. Jadi dia dari min 2 sampai 2. Oh ya, ini kita kasih lebih kecil sama dengan ya. Lupa, ini dikasih lebih kecil sama dengan karena memang dia ini ada tanda sama dengannya gitu ya. Jadi boleh masuk 0. 0 pada, maksudnya boleh masuk min 2 dan 2-nya gitu ya, karena dapat menghasilkan 0 ya, ini kan diperbolehkan. Jadi ini bulat penuh ya, warna hitam aja lah. Bulat penuh ya, berarti dia berada di sepanjang bagian ini. Namun ya, kita harus peduli juga nih sama bagian penyebutnya. Bagian penyebutnya ini kan seluruh bilangan real kecuali 0 kan. Jadi kita buat di sini 0-nya nggak masuk ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita cari nih yang terarsir untuk kedua-duanya. Jadi kalau kita lihat yang terarsir di sini untuk kedua-duanya bagian ini dan bagian ini. Oke, jadi ini untuk bagian interval ini kita bisa buat intervalnya itu X ya, berada di antara 2 berada di 0. Dimana 0 itu tidak masuk ya. Digabung dengan ya, ke bawah aja lah, nggak cukup nih, digabung dengan bagian interval ini ya, jadinya 0 lebih kecil dari X, ini min 2 lebih kecil dari atau sama dengan 2.
Ya, jadi min 2 dan 2-nya itu masuk ya. Terus bagian-bagian, oke, jadi tadi kepotong ya. Jadi min 2 ini masuk ke dalam min 2 ini masuk ke dalam domain ya. Semua bilangan di antara min 2 dan 0 ini masuk dan 0 tidak masuk, sama juga dengan yang di bawah ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika yang ditanya itu kebalikannya? Kita kasih contoh lain. Misalnya itu bentuknya seperti ini. G fx, dimana G ini kan 2 per X ya, dimana di sini fx-nya kita buat X kuadrat kurang 1. Oke ya. Jadi G-nya ini bentuknya 2 per X, berarti X-nya ini diganti dengan akar X kuadrat kurang 1. Jadinya 2 per akar X kuadrat kurang 1. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa aja langsung ya, bisa aja langsung, tapi bisa juga kita buat kita irasionalkan gitu ya penyebutnya. Jadi bisa kita buat ke dalam bentuk sini 2 per akar X kuadrat kurang 1, bisa kita irasionalkan penyebut dikalikan dengan X kuadrat kurang 1 per akar X kuadrat kurang 1. Ini sama dengan 2 kali akar X kuadrat kurang 1. Nah, ini karena dikalikan dengan akar yang sama ya, jadi dia menjadi akarnya hilang X kuadrat kurang 1. Oke ya. Oke. Jadi yang bagian kita cari domainnya dulu deh. Nah, domain dari bagian ini, bagian pembilangnya adalah seperti yang kita lihat tadi, 2x lebih kecil dari atau sama dengan jadi x itu lebih kecil dari atau sama dengan min 1 gabung dengan x lebih besar dari atau sama dengan 1, seperti tadi ya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian penyebut. Bagian penyebutnya adalah x kuadrat kurang 1. Dan x kuadrat kurang 1 ini ya lebih besar dari x kuadrat kurang 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, di sini berarti X tidak boleh sama dengan, di sini kita bisa buat X kurang 1 kali X tambah 1 ya. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini konsepnya apa? X tidak boleh sama dengan 1 dan X juga tidak boleh sama dengan min 1. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan berlawanan nih dengan konsep yang di atas. Jadi lebih mudah lagi kalau kita coba gambarkan garis bilangan dan kita lihat bagian yang diarsirnya, supaya kita tahu domainnya untuk secara keseluruhannya itu seperti apa. Oke, jadi langsung aja ini kita gambar garis bilangan. Di sini 1, di sini min 1, di sini 1 ya. Jadi yang pertama dulu kita ambil yang bagian pembilang. Kalau bagian pembilang itu kan bulatnya penuh ya. Bulatnya penuh. Nah, ini dia. Daerah domain bagian pembilang. Nah, untuk bagian penyebut, dia boleh semua bilangan real kecuali min 1 dan 1 ya. Selain itu boleh. Jadi kalau ini ya, kita bisa buat di bawah juga. Atau di sini boleh lah ya. Jadi ambil yang warna biru. Nah, tapi ternyata dia ininya kosong nih. Kalau untuk yang penyebut, jadi sini kita buat kosong aja lah ya, anggap kosong. Ya, di sini kosong. Dan seluruh bilangan real boleh ya. Kecuali bagian 1 dan 1. Sekarang kita coba arsir dari dulu supaya kelihatan. Ini juga coba kita arsir. Nah, oke. Jadi ini kan yang terarsir seluruh bagian ini ya, seluruh bagian. Bedanya ya, kalau untuk yang warna biru ini min 1-nya itu tidak masuk. Sedangkan untuk yang hitam ini masuk gitu ya. Jadi yang kita ambil adalah yang ikut terarsir kedua-duanya. Jadi di sini dalam kasus ini berarti domainnya X lebih kecil dari atau sama dengan min 1.
Jadi pada kasus ini, X-nya itu lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 1. Kenapa nggak pakai sama dengan lagi, Kak? Gitu. Oke, coba deh. Dari fungsi ini, kita pakai sama dengannya misalnya ya. Kita pakai sama dengan misalnya X min 1. Kita substitusikan ya. Mungkin di bagian atas ini masih aman lah ya. Jadinya 2 akar 0, ya kan? Diper dengan, nah bagian bawah ini, min 1 dikuadratkan. Kurang 1. Ini 0 diper min 1 kuadrat kurang 1 kan ini 1 kurang 1 0 ya. Sedangkan di penyebut itu tidak boleh dia sama dengan 0. Nah, cara lain, ini cara yang agak lebih rumit ya, karena kita tadi pakai mengirasionalkan penyebut. Tapi kalau kita langsung saja ke bagian ini, ke bagian hasil yang pertama ini ya, langsung aja gitu ya. Jadi kita langsung fokus ke bagian penyebut aja. Di X kuadrat kurang 1 ini, dia harus lebih besar dari 0. Ya kan? 0-nya nggak boleh masuk karena dia di bagian penyebut. Ini X kuadrat kurang 1 kuadrat lah bisa kita buat ya. Jadi di sini X tambah 1. Oke. Ini X kurang 1. Ya, sama dengan 0. Nah, coba kita cari titiknya, kita dapat X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Kita udah dapat nih kan. Nah, karena tandanya ini lebih besar dari, ya, berarti langsung saja yang bagian terkecil dari hasil faktornya yang mana? Min 1 kan, jadi X lebih kecil dari min 1 atau digabung ya, X lebih besar dari 1. Oke, ya, tidak pakai sama dengan karena memang penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini cara cepatnya langsung aja cari yang bagian bawah ini juga boleh. Tapi kalau mau dirasionalkan dulu juga boleh gitu untuk meyakinkan hasil dari yang bagian pertama. Nah, untuk jadi kita lanjut ke soal yang terakhir di mana pertanyaannya adalah F 4X tambah G 4X ini bisa kita transformasikan agar mudah kita selesaikan menjadi Fx pangkat 4 tambah Gx pangkat 4. Nah, Fx tadi di soal adalah akar X kuadrat kurang 1, kita pangkatkan, ditambah dengan Gx-nya tadi 2 per X, dipangkatkan 4 juga ya. Kemudian, X kuadrat kurang 1 ini ya, karena ini dalam bentuk akar, basis akar itu adalah 2, jadi kita bisa membuat bentuknya menjadi X kuadrat kurang 1 pangkat 1/2. Misalnya gini ya, sesuai sifat dari eksponensial, misalnya ini A ya, maka ini dapat kita berbentuknya menjadi A pangkat 1/2. Atau akar pangkat 3, misalnya ini A. Maka di sini, misalnya di sini pangkatnya 2 ya, berarti A pangkat 2 per basis dari akarnya 3. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah sifat-sifat eksponennya. Jadi kita sudah selesaikan dipangkatkan 4, 2 per X juga dipangkatkan 4. Kemudian ini dapat disederhanakan ya. 4 dibagi 2, sisanya 2. 4 bagi 2 habis ya, jadinya 2. Di X kuadrat kurang 1 pangkat 2 ditambah 2 per X pangkat 4. Kemudian ini bisa kita lakukan perkalian sesuai dengan aljabarnya. Jadinya X pangkat 4 kurang 2X kuadrat ditambah 1. Ini kemudian kita juga bisa lakukan perkaliannya sehingga jadinya 16 per X pangkat 4. Sebenarnya dalam bentuk yang seperti ini saja kita langsung bisa menemukan solusi atau dari bentuk seperti ini kita sudah bisa menemukan daerah asalnya ya, atau domainnya gitu ya. Tapi karena di pertanyaannya juga menuntut kita untuk mencari rumusnya, maka kita harus selesaikan sampai ke bentuk yang sangat sederhana. Jadi di sini setelah kita jabarkan, kemudian kita samakan penyebut ya. Di sini penyebutnya adalah X pangkat 4, X pangkat 4 kali X pangkat 4, X pangkat 8, X pangkat 4 dikali 2x kuadrat min 2x kuadrat jadinya min 2x pangkat 6 dan seterusnya. Jadi kita menemukan bentuk rumus akhir seperti ini ya. Maaf jika agak terlalu cepat nih karena durasi udah terlalu lama nih kayaknya ya. Jadi di sini bagian pembilangnya karena ini polinomial ya, maka dia x-nya itu semua anggota bilangan real. Jadi domain untuk bagian pembilang itu boleh semua anggota bilangan real kan. Namun yang bagian x pangkat 4 ini dia itu boleh juga semua anggota bilangan real, namun karena dia penyebut, dia tentu tidak boleh sama dengan 0. Ya, sehingga ini sebenarnya dari sini kita tidak perlu melihat garis bilangan ya. Kita lihat aja nih,
ini sama-sama bilangan real kan. Tapi ininya nolnya boleh kan, ini x sama dengan 0, tapi di sini kan x-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita ambil domainnya itu ialah x, domainnya x tidak sama dengan 0, x anggota bilangan real. Jadi x-nya itu boleh semuanya, kecuali 0, 0-nya nggak boleh. Ya, jadi ini domain akhir. Jadi kalau mau digambar garis bilangan juga sebenarnya nggak masalah sih ya. Ini 0, ya di sini 0-nya. Kalau untuk yang pertama, ini itu untuk semua bilangan real. Di sepanjang garis real dia itu bisa. Nah, tapi yang bagian yang kedua ini dia boleh semua bilangan real kecuali 0. Jadi kita buat di sini ada pemisahannya. Ya, di sini bulatnya bulat kosong. Sehingga yang kita ambil bagian yang mana? Boleh semua bilangan real, tapi tidak boleh sama dengan 0. Atau kalau kita mau buat dalam bentuk interval domain juga bisa ya. Di domainnya menjadi dari min tak hingga sampai 0, ya, digabung dengan 0 sampai tak hingga. Jadi domainnya ini adalah interval ini ya, kurang lebih seperti itu. Jadi maaf kalau agak kecepatan karena memang untuk membahas domain ini tidak cukup untuk dalam waktu yang sedikit. Jadi mungkin kita akan lanjutkan lagi di pertemuan pertama kita di tutor nanti. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.